Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'uluman tanfa'una. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'alna min ahlil Qur'an wa mimman yahfaduna hududaka birahmatika ya arhamar rahimin. Taib jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita hafalkan satu doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ahsin aqibatana. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizzid dunya wa adzabil akhirah. Sekali lagi, Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizzid dunya wa adzabil akhirah. Ya, doa ini kalau kita lihat ya mirip dengan kandungannya dengan doa sabu jagat ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ada berapa kandungan itu dalam doa sabu jagat? Tiga ya. Rabbana atina fid dunya hasanah. Yang pertama minta kebaikan dunia ya. Kebahagiaan ya. Itu semuanya adalah kebaikan dunia. Tapi kalau para ulama menyebutkan kebaikan dunia itu adalah bisa ibadah dan bisa menuntut ilmu. Itu kebaikan dunia. Tapi di sini maknanya adalah secara umum ya. Kemudian juga kebaikan akhirat. Kebaikan akhirat adalah dimasukkan ke dalam surga ya. Kemudian waqina adzabannar, dijauhkan dari apa? Siksa api neraka ya. Itu kandungan penting dalam doa sabu jagat. Nah, dalam doa ini Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha. Ya Allah ya, perbaikilah akibatana, kesudahan kami ya. Artinya kita ini meninggal dunia minta kepada Allah untuk bisa apa? Husnul khatimah itu ya. Ditutup dengan apa? Kebaikan ya. Husnul khatimah itu jangan dimaknai meninggalnya itu selalu di atas kasur, enggak itu ya. Husnul khatimah itu ada juga orang yang mungkin kecelakaan, musibah, tenggelam ya. Kemudian juga sakit perut contohnya atau apa. Selama dalam ketaatan kepada Allah, maka itu juga disebut oleh Allah termasuk orang yang husnul khatimah itu ya.
Kemudian fil umuri kulliha, dalam semua perkara ya, minta kepada Allah kesudahan kita itu baik dalam semua perkara. Karena ada orang yang di awalnya baik ditutup dengan keburukan. Ada yang awalnya buruk ditutup dengan kebaikan. Ada yang awalnya baik ditutup dengan kebaikan. Ada yang awalnya buruk juga ditutup dengan keburukan, meninggalnya keburukan ya. Nah, kita minta kepada Allah semuanya ya. Setelahnya baik dimulai dengan baik gitu ya. Baik, maka di sini kembali kepada niat. Niat itu penting dalam segala aktivitas kita ya. Dalam segala apa yang akan kita kerjakan. Bahkan Imam Nawawi dan Imam Syafi'i selalu mengoreksi niat setiap per beberapa detik ya. Jadi setiap melakukan apapun niatnya selalu dikoreksi ya, niatnya selalu diperbaiki ya. Kemudian wa ajirna min khizyid dunya, dan jauhkanlah kami dari kehinaan dunia ya, dari kehinaan dunia, dan wa adzabil akhirat, dan azab akhirat. Nah, di sini ada kandungan yang kedua adalah wa ajirna min khizyid dunya. Jauhkanlah kami dari kehinaan dunia. Apa maknanya? Ya. Kalau kita lihat dalam hadis Rasulullah yang panjang itu disebutkan innamad dunya li arba'ati nafarin. Ya, sesungguhnya dunia itu hanya untuk 4 golongan. Yang pertama apa? Orang yang dikasih rajulun ya razaqahullahu ilman wa malan. Ya, jazakallah. Laki-laki atau perempuan yang dikasih oleh Allah harta dan ilmu. Ya. Nah, sedangkan dia tahu hak Allah di ilmunya dan tahu hak Allah di hartanya. Ya. Maka ini disebut oleh Rasulullah sebaik-baik manusia. Ya. Nah, yang kedua wa rajulun atahullahu ilman wa lam yu'tihi malan. Seseorang yang dikasih oleh Allah ilmu tapi tidak dikasih oleh Allah harta. Ya, dia beriman, dia ibadah kepada Allah, dia taat, tapi dia fakir. Ya. Nah, orang yang kedua ini, ya Allah, kalau aku punya harta seperti si fulan, aku akan berbuat lebih baik ya. Aku akan menolong agamamu ya. Maka orang yang pertama dengan orang yang kedua itu dalam hal pahala sama gitu ya. Kedudukannya sama, dalam pahala sama ya, keistimewaannya juga sama. Nah, yang kedua wa rajulun atahullahu malan wa lam yu'tihi ilman. Ada orang yang hidup itu dikasih oleh Allah hartanya itu melimpah ruah, tapi dia tidak ibadah, dia tidak punya ilmu, dia tidak taat kepada Allah. Ya, dia hambur-hamburkan hartanya, berfoya-foya. Maka kata Rasulullah, orang seperti ini adalah orang yang paling buruk. Ini ya. Nah, kemudian yang keempat wa rajulun walam yu'tihi ilman wala malan. Ada orang yang tidak dikasih oleh Allah harta dan juga tidak dikasih oleh Allah ilmu. Sudah fakir, dia tidak ibadah. Sudah fakir, dia tidak iman, ya. Maka orang yang keempat ini cita-citanya kepingin seperti orang yang ketiga. Kalau aku dikasih harta yang banyak, maka aku akan foya-foya, ya. Nah, maka orang yang keempat ini, ya, kata Rasulullah, ya, adalah makhluk yang paling buruk yang hidup di bawah kolong langit. Ya. Nah, semua gambaran ini ada di dunia, gitu ya, ada di dunia. Nah, kita tinggal melihat posisi kita ada di mana. Mudah-mudahan kita ini di pertama atau kedua, gitu ya. Jangan sampai ketiga atau keempat. Ya. Karena apa? Karena Rasulullah sudah mengatakan innamad dunya li arba'ati nafarin. Sesungguhnya dunia itu hanya untuk 4 golongan manusia saja. Nah, di antara yang tadi itu sudah kita sebutkan.
Nah, maka di sini kandungan doa ini, wa ajirna min khizyid dunya. Ya Allah, jauhkanlah aku dari kehinaan dunia. Ya. Orang yang enggak ibadah di hadapan Allah hina. Bahkan di hadapan makhluk Allah yang lain pun apa? Hina. Ya. Maka la yastawi al-qa'iduna minal mu'minina ghairu ulil dharari wal mujahiduna fi sabilillah. Nah, di antaranya adalah tidaklah sama orang yang duduk dengan orang yang berjuang. Tidaklah sama ya orang yang menolong dengan orang yang tidak menolong, ya. Quran selalu memberikan perumpamaan. Nah, di situ juga disebutkan hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang memiliki ilmu dengan orang yang tidak memiliki ilmu? Apakah sama orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman? Apakah sama penghuni surga dengan penghuni neraka? Kata Allah apa? La yastawun, tidak sama, gitu ya. Nah, maka kita berlindung kepada Allah dari apa? Kehinaan dunia. Wa ajirna min khizyid dunya, ya. Minta kepada Allah, ya Allah, jauhkan kami dari apa? Kehinaan kehidupan dunia ini. Nah, kemudian kandungan yang ketiga, wa adzabil akhirah, dan dari azab akhirat. Ya. Nah, azab akhirat ini sangat mengerikan, ya. Yang hari ini ya kita diperlihatkan, ya. Kebakaran Amerika yang Californianya, ya, yang sangat luar biasa, ya. Baru beberapa bulan, ya. Kemudian sekarang melanda mana itu, Pak? Israel, ya. Israel apa Israel itu, Pak? Yahudi, ya. Yang kebakaran, kemudian kena badai, setelah kena badai banjir, habis banjir turun hujan es atau salju, ya. Kemudian dirudal dari Yaman, ya, bandaranya, ya. Ini kalau dilihat dari video yang beredar, mereka ketakutan, mereka menjerit, ya, mereka menangis, ya. Itu azab dunia untuk mereka, ya. Karena memang Allah Subhanahu wa taala, ya, ketika mensifati orang-orang yang tidak beriman kepada Allah itu dengan sifat yang betul-betul buruk. Ya. Kalau dalam surat At-Taubah itu disebutkan inna syarrad dawabi 'indallahi alladzina kafaru fahum la yu'minun. Ya. Sesungguhnya seburuk-buruk hewan, bahkan dijulukinya itu hewan tuh, Pak, ya. Syarrad dawab. Dawab itu kan binatang yang melata, ya. Inna syarrad dawab, sesungguhnya binatang yang paling buruk yang hidup, ya, di muka bumi ini, mereka adalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, ya. Maka Bapak Ibu sekalian, kita ini berharga karena kita itu punya iman, ya. Orang yang punya iman itu mulia di hadapan Allah dan mulia di hadapan makhluk Allah yang lainnya. Tapi kalau orang nggak punya iman, itu nggak berharga di hadapan Allah, bahkan di hadapan makhluk pun hina, gitu ya. Nah, jadi memposisikan kita sebagai hamba Allah yang beriman itu penting, ya Allah, ya. Kita ini orang mukmin, orang muslim. Nanti kita lihat di surat Muhammad, ya, pembahasannya tentang bagaimana sifat orang yang beriman kepada Allah. Di situ ada 5 sifat penting yang kita harus memilikinya, harus paham, gitu ya. Taib, ya. Wa adzabil akhir, dan azab akhirat, ya. Jadi Allah menurunkan azab akhirat, ya. Sebelum mereka mendapatkan azab akhirat, mereka juga diazab oleh Allah dengan azab dunia, ya. Kan ada itu, sebuah video seorang penggali terowongan, Pak, ya. Penambang emas, ya, penambang emas atau penambang batu bara, saya kurang tahu, ya. Jadi ketika alat berat itu masuk, ya, tanah itu longsor, ya. Padahal yang ada di situ penambang ada 5 orang atau 3 itu yang lari, ya. Kemudian 1 eskapator dan 1
satu sopirnya itu ya. Tapi yang sangat unik ya, dia ketika tanah itu sudah mulai longsor ya, dia mendapatkan suara yang menjerit, yang ketakutan, yang minta tolong, histeris ya. Padahal di situ cuma hanya apa? Hanya beberapa orang dan sopir eskavator tersebut ya. Dan ini kejadian ini Allah memperlihatkan tanda-tanda kekuasaannya, bahwa siksa azab kubur itu nyata ya. Nah, kalau kita lihat dalam juz 13 atau 12 itu ya, surat Ibrahim atau surat tentang kisah bagaimana Israel Fir'aun ya. Fir'aun itu diazab oleh Allah pagi dan petang hari ya. Jadi apakah di akhirat ada pagi dan petang hari ya, ini mungkin sebuah kinayah ya. Tapi diazab oleh Allah ya, pagi petang merasakan azab yang tidak pernah kunjung selesai ya. Karena mereka apa? Kaum yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lihat sekarang ya, saya lompat sedikit pembahasannya ya di surat Muhammad ya. Kemarin kita masih di bab tentang puasa. Setelah puasa pembahasannya ada haji ya sebetulnya itu ya. Tapi kita lompat sebentar ya. Nah, di dalam surat Muhammad atau juz yang ke-26 di sini disebutkan ya. Nah, ayat yang ke-33 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa la tubtilu a'malakum ya. Wahai orang-orang yang beriman ya. Nah, kalimat yang diawali dengan seruan ya ayyuhalladzina amanu itu dalam Quran hampir jumlahnya itu 99 lebih. Ya, hampir 100. Yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu ya. Ada ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Ya, jadi kalimat seruan atau kalimat nida kalau dalam bahasa Qur'annya itu ya, kalimat seruan untuk orang-orang yang sudah memiliki iman ya. Karena ada beberapa orang yang nanti menukarkan imannya dengan apa? Dengan kekafiran. Maka dikokohkan lagi oleh Allah ya, diseru kembali. Ya, ini menjadi pembuktian orang yang beriman pasti akan apa? Menyambutnya. Nah, seruannya itu apa? Atiullah wa atiur rasul. Taatilah Allah dan taatilah Rasul. Wala tubtilu a'malakum. Jangan kalian membatalkan amal kalian. Ya. Ini menunjukkan ada orang yang sudah dikasih oleh Allah hidayah, iman, tetapi ditukar dengan apa? Kemusyrikan atau murtad. Ya. Maka kita perlu berhati-hati dalam bab iman ini. Kadang kan ada itu judul buku Pak ya, murtad tanpa sadar. Ada yang bantah, masa murtad kok nggak sadar gitu Pak ya. Itu ya, dibantah bukunya seperti itu. Tapi memang ada murtad itu tanpa sadar. Artinya orang melakukan perbuatan ya keluar dari iman, tapi dia tidak menyadarinya. Ya. Contohnya bercanda dengan ayat Allah. Ya. Jadi bercanda ayat Allah itu dijadikan apa? Candaan dalam pembicaraan. Ini juga nggak boleh. Itu ya ini. Baik, saya lanjutkan. Innal ladzina kafaru wa saddu an sabilillah. Ya, sesungguhnya orang-orang kafir. Ya, ayat selanjutnya. Yang menghalang-halangi dari jalan Allah, ya. Summa matu, kemudian meninggal dunia. Artinya mati. Ya. Jadi kalau ada orang kafir kok dia itu sebelum meninggal dunia bertaubat, maka bukan masuk dalam ayat ini. Ya, ayat ini menyebutkan apa? Sesungguhnya orang-orang kafir kemudian menghalang-halangi dari jalan Allah. Ya. Kemudian apa? Summa, di situ ada kalimat summa matu, kemudian mati. Ya. Artinya meninggal masih dalam apa? Kondisi apa?
kafir, belum beriman kepada Allah. Ya. Wahum kuffar. Nah, ayat selanjutnya mengatakan mereka itu dalam kondisi kufar atau kufur. Falai yaghfirallahu lahum. Allah tidak mengampuni mereka. Khalid bin Walid, ya, itu dulu adalah termasuk panglimanya Quraisy. Tapi sebelum beliau meninggal dunia sudah masuk Islam duluan, ya. Umar bin Khattab juga sama, ya. Kemudian siapa namanya? Kalau Abu Jahal, ya, sampai mati tidak beriman, ya. Abu Lahab sampai mati tidak beriman, gitu ya. Ikrimah anaknya Abu Jahal, ya, diberi hidayah oleh Allah masuk Islam, beriman, ya. Umayyah bin Khalaf, pembesar orang Quraisy, ya, mati dalam kondisi apa? Kekafiran, ya. Tidak beriman sampai mati, ya. Meskipun Khalid bin Walid ketika hidup, ya, menghalang-halangi dari jalan Allah, tetapi sebelum meninggal dunia, ya, dia sudah masuk Islam terlebih dahulu. Maka tidak masuk dalam ayat ini, ya. Ayat ini menyebut orang kafir yang mati dia tidak beriman, maka fala yaghfirallahu lahum. Allah sekali-kali tidak akan mengampuni mereka, gitu ya. Taib, ya. Nah, kemudian ayat selanjutnya menyebutkan 5 sifat, ya. 5 sifat untuk orang mukmin. 1. Orang mukmin harus punya sifat fala tahinu. Ya, itu yang pertama. Fala tahinu di sini maknanya adalah jangan kalian merasa lemah. Ya. Orang mukmin itu kuat. Orang mukmin itu mampu. Orang mukmin itu selalu unggul. Fala tahinu. Ya. Maka ketika Rasulullah, ya, perang Badar, ya, jumlahnya hanya 313 orang, ya, melawan kekuatan Quraisy berapa? 1000 pasukan, ya. Itu Rasulullah tetap optimis, ya. Rasulullah berdoa semalam suntuk kepada Allah, ya, menguatkan doa, ya, tidak putus asa, tidak lemah, ya. Termasuk juga ketika perang Khandaq, ya, dalam kondisi paceklik, musim kemarau, ya, tidak ada panenan, ya. Kemudian kaum muslimin di Madinah dalam kondisi betul-betul kekurangan, ya, harus menggali parit, ya, yang lebarnya itu berapa itu, Pak? 4,8 atau berapa itu lebar, ya. Kemudian kedalamannya 3,7, ya. Kemudian panjangnya hampir berapa itu, 2 kilo atau berapa? Ya. Dan yang digali itu apa? Batu dan pasir, ya. Satu orang dibebani berapa itu kalau dibagi penduduk Madinah itu, Pak, ya? Satu orang dibebani 5 meter atau berapa? Subhanallah, itu, ya. Itu dikerjakan berapa hari, Pak? 2 minggu kalau tidak keliru, ya. 1 bulan, Ustaz? 10 hari, ya. 10 hari. Ya, kalau 2 minggu berarti 14 hari, Ustaz, ya. Ya sekitar 2 minggu, Ustaz, ya. Itu posisi panas, ya. Nah, di sini menunjukkan apa? Fala tahinu, jangan kalian merasa lemah. Orang mukmin itu apa? Kuat. Orang mukmin itu bisa. Orang mukmin itu harus optimis, ya. Maka Umar bin Khattab selalu memberikan motivasi. Ya ma'syarul qurra, wahai orang-orang yang membaca Quran, ya. Irfa'u ru'usakum, angkat kepala kalian, ya. La takun 'iyanan 'alan nas, jangan menjadi beban untuk manusia, ya. Orang yang sudah dikasih oleh Allah iman, ya, itu memiliki apa? Keyakinan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik, ini sifat yang pertama. Sifat yang kedua, wa tad'u ila salmi, ya. Dan kalian menyeru orang Quraisy, orang kafir untuk berdamai. Nah, di sini nanti ada keterangannya. Syekh Mu'ammar mengatakan, ya, kalau posisi Islam itu kuat, maka tidak boleh berdamai dengan orang-orang kafir, ya.
Contohnya ya, mungkin sebuah negara militernya kuat, ekonominya kuat ya, kemudian masyarakatnya paham, semuanya ngerti ya, maka bisa menang ya. Bahkan tadi saya lihat ada 10 negara yang hari ini meninggalkan mata uang dolar ya, sudah tidak memakai mata uang Amerika Serikat. Mereka kompak, mereka akan menggunakan mata uang negaranya masing-masing, itu Pak ya. Kalau dulu kan dolar itu ditakuti Pak ya, apa namanya, punya kekuatan ya, yang luar biasa. Tapi hari ini ya pesaingnya sudah banyak, Korea Selatan ya, kemudian Cina ya, bahkan Jepang ya, bahkan di Indonesia juga sudah mulai apa? Sudah mulai nampak ya. Alhamdulillah tahun ini Indonesia surplus 60%, 56 sampai 60% dari hasil apa? Pertanian yang dikelola oleh Indonesia. Ya. Dan itu sudah siap apa? Untuk apa? Ekspor. Artinya mengeluarkan ya jumlah yang dipanen oleh penduduk Indonesia lebih besar untuk dikeluarkan ke negara tetangga. Ya. Tetapi belum dimulai ya, ditunggu dulu karena apa? Cuaca di Indonesia tidak menentu ya. Ketika sudah dikeluarkan ternyata pas nanam hari ini gagal panen Pak ya, repot itu Pak ya. Tapi di beberapa daerah juga mungkin karena stoknya melimpah ya, wallahu a'lam bishawab ya, sehingga gabah itu tidak diterima di apa? Di sebagian tempat penggilingan padi ya, mungkin karena apa? Stoknya naik. Taib ya. Jadi watada'u ila salmi ya, minta berdamai kepada orang kafir itu nggak boleh, kecuali dalam kondisi apa? Kaum muslimin itu lemah. Nah, ini diterapkan oleh Rasulullah ketika kaum muslimin berada di Mekah ya. 10 tahun apa namanya? 13 tahun pertama dakwah di Mekah ya. Itu kaum muslimin damai, ngalah, dibaikot, wis manut Pak ya. Jadi tidak terlalu banyak menuntut. Tapi ketika kaum muslimin sudah hijrah ke Madinah, memiliki basis sendiri ya, maka Rasulullah selalu apa? Menguatkan apa? Penduduk Madinah dan Ansar. Taib. Kemudian yang ketiga ya, wa antumul a'launa. Nah, ini sifat kaum muslimin atau sifat orang mukmin yang ketiga. Apa itu? Wa antumul a'launa, dan kalian itu lebih mulia. Kalian itu lebih tinggi. Ya. Bahkan ketika Rasulullah memecah batu ya di perang Khandaq ya, ketika menggali apa parit, beliau mengatakan apa? Satuftahu, akan dibukakan atau akan dimerdekakan ya Persia ya. Persia akan dimerdekakan, Yaman akan dimerdekakan ya. Padahal itu semua adalah Eropa itu Pak ya. Jadi orang-orang yang secara militer kemajuannya itu sudah jauh dari Islam pada waktu itu ya. Dan ternyata dikalahkan pada zamannya siapa? Umar bin Khattab ketika memimpin ya. Kemudian juga panglimanya Khalid bin Walid, Amr bin As ya, dimenangkan oleh kaum muslimin ya. Artinya karena orang mukmin itu punya iman, punya keyakinan ya, sehingga Allah tolong. Maka di sini Syekh Muammar menyebutkan orang mukmin itu akan dibersamai oleh Allah dalam beberapa hal. Jadi ma'iyatullah. Satu, innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bersabar. Innallaha ma'al muttaqin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa ya. Kemudian apa lagi di situ? Ada 5 itu kalau itu. Sesungguhnya Allah bersama para mujahidin ya. Maka Allah menurunkan 5.000 dan 3.000 pasukan dari malaikat ketika perang apa? Perang Badar ya. Jadi orang Quraisy itu melihat jumlah tentaranya kaum muslimin ketika perang Badar itu berlipat-lipat. Padahal jumlahnya cuma berapa? 313 ya. Sedangkan orang
Quraisy jumlahnya 1000. Ini. Nah, pada perang Uhud kaum muslimin jumlahnya berapa? 1000. Tetapi 300 keluar dari barisan. Ya, mereka dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, ya, orang munafik. Jadi orang munafik itu selalu gembosi. Kalau sudah ayo jalan, gembosi dari belakang. Jangan. Ketika jalan menuju Uhud, di pertengahan jalan itu sama Ubay bin Abdullah bin Salul itu 300 orang itu diajak keluar dari barisan kaum muslimin. Ayo kita pulang aja, nggak usah ikut perang. Ya. Nah, sedangkan orang-orang Quraisy jumlahnya berapa itu, Pak? Di situ lipat itu 3000, ya. 3000 atau 10.000, ya, 3000 kalau dikali, ya. Jadi selalu jumlah itu kaum muslimin dalam beberapa peperangan kalah, tetapi Allah selalu memberikan apa? Kemenangan. Taib. Ini yang ketiga, wa antumul a'laun, ya. Kalian adalah mulia. Nah, kemudian wallahu ma'akum. Yang keempat, ya. Allah itu bersama kalian. Tadi sudah kita bahas, ya. Allah selalu membersamai orang mukmin. Allah selalu membersamai orang yang bersabar. Allah selalu membersamai orang yang bertakwa. Allah selalu membersamai orang yang berjihad di jalan Allah, ya. Nah, dalam sebuah doa dikuatkan Allah juga bersama orang-orang yang selalu mengingatnya, ya. Jadi orang yang berzikir kepada Allah, Allah pun mengingat mereka, ya. Maka lisan kita ini setiap kita beraktivitas, ya, apapun itu, yang penting bukan di kamar mandi, ya, atau yang kedua di mana, Pak? Ya di kamar mandi, ya. Tidak di kamar mandi, tidak di tempat-tempat kotor, ya. Kita ini diperintahkan untuk apa? Memperbanyak zikir, memperbanyak wirid. Karena dengan zikir dan wirid itu Allah akan membersamai kita. Ilmu Allah akan membersamai kita semuanya, ya. Maka banyak hal-hal keajaiban dalam hidup ini, ya. Ketika seseorang itu banyak berzikir kepada Allah, wirid kepada Allah, bersolawat kepada Nabi, itu banyak keajaiban dalam kehidupannya. Taib. Nah, yang terakhir adalah walayyatirakum a'malakum. Nah, ini. Dan kalian, ya, ataupun Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan. Walayyatirakum maknanya adalah tidak menyia-nyiakan amal kalian, ya. Jadi amalan seorang mukmin mahma saghiran, meskipun itu kecil, ya, dalam pandangan kita mungkin kok kayaknya enggak berharga, tapi di hadapan Allah itu besar, ya. Kan dalam juz 2 itu disebutkan innallaha la yudayyi'u a'malakum. Jadi Allah tidak menyia-nyiakan amal kalian. Itu maknanya apa? Pada waktu itu kaum muslimin itu sholatnya itu menghadap kemana? Baitul Maqdis, ya. Jadi kiblat pertamanya itu menghadap ke sana, ya. Sebetulnya kiblat awalnya itu sudah ke Ka'bah, ya, pada zaman siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam, ya. Tapi karena syariatnya berbeda, kemudian sholat itu menghadap ke Baitul Maqdis. Nah, ketika turun ayat tentang untuk merubah kiblat menuju ke Mekah, ya, ada sebuah riwayat penafsiran yang mengatakan ketika itu kaum muslimin sedang rukuk, ya, kemudian turunlah ayat itu, maka Rasul langsung serong, gitu, ya. Langsung serong dihadapkan ke Ka'bah, gitu, ya. Nah, disitulah Allah memberikan pujian kepada kaum muslimin, ya. Amalan mereka selama 3 tahun atau berapa itu, 3 tahun atau 5 bulan itu beribadah menghadap ke Baitul Maqdis. Itu mereka itu mengira kalau begitu sholat kita selama ini sia-sia, nggak ada harganya, nggak ada nilainya. Maka Allah menurunkan ayat itu, innallaha la yudayyi'u imanakum. Sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan iman kalian. Nah, iman di sini maknanya adalah sholat kalian.
Sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan apa? Salat kalian. Ini menunjukkan bahwa setiap amalan kita, ya, kecil ataupun besar, kelihatan ataupun tidak, di batin atau sudah dikerjakan, ya, itu semuanya punya nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan masih di batin saja sudah niat, itu juga punya nilai di hadapan Allah. Dalam hadis arba'in disebutkan, man hamma bihasanatin falam ya'malha. Siapa yang punya keinginan untuk melakukan kebaikan tapi belum dikerjakannya, katabahallahu hasanatan kamilah. Allah akan mencatat untuk orang tersebut apa? Kebaikan yang sempurna, gitu ya. Jadi itulah istimewanya agama kita, din kita, ya. Yang ini tidak dimiliki oleh orang-orang kafir. Nah, kalau orang kafir itu bedanya apa? Mereka banyak beramal. Ya. Ada nggak orang kafir berinfak, Pak? Ada. Lebih besar dari kita mungkin, ya. Karena dalam surat At-Taubah disebutkan, innalladzina kafaru yunfikuna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Sesungguhnya orang-orang kafir itu menginfakkan hartanya, ya. Tapi yang membedakan apa? Hanya saja mereka itu untuk menghalang-halangi dari jalan Allah, itu ya. Fasayunfiqunaha, betul-betul mereka itu akan menginfakkan seluruh hartanya, ya, miliaran, triliunan itu ya. Fasayunfiqunaha. Tapi apa kata Allah? Tsumma takunu alaihim hasratan. Kemudian mereka itu akan mengalami kerugian, gitu ya. Jadi semuanya patokannya adalah iman, ya. Kalau orang iman beramal meskipun kecil, tapi di sisi Allah itu bernilai besar. Tapi orang kafir, ya, kelihatannya besar, tapi di sisi Allah seperti apa? Habaan mansura, seperti debu-debu yang apa? Berterbangan, ya. Jadi tidak punya harga sedikit pun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian saya tutup dengan sebuah ayat selanjutnya, satu ayat lagi. Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun. Ya. Sesungguhnya kehidupan dunia ini adalah la'ibun, permainan, wa lahwun, dan sendau gurau, ya. Pernah kita bahas la'ibun, ya, permainan, maknanya adalah permainan itu adalah sesuatu yang biasa dilakukan oleh anak kecil, itu permainan, ya. Sedangkan la'ibun, lahun, sendau gurau atau sia-sia adalah yang dilakukan oleh orang besar atau orang yang sudah balik, ya, tapi tidak punya nilai untuk akhiratnya. Nah, itu namanya lahun, ya. Jadi contohnya menghabiskan umur hanya untuk nongkrong di pinggir jalan, nggak ngapa-ngapain, Pak. Contohnya ini, itu namanya lahun, ya. Menghabiskan umur umur di hadapan televisi, gitu, Pak, ya. Ya, itu namanya lahun, ya. Atau menghabiskan umur untuk main catur, gitu, Pak, ya. Itu juga lahun, ya. Tapi kalau anak kecil, ya memang dunianya adalah laibun, permainan. Ya enggak bal-balan, Mbak, ya. Kemudian bentik, naik keran, dolanan, sepeda-sepedaan. Itu namanya laibun. Nah, Kak, yang lebih susahnya lagi, kalau ada orang yang sudah sepuh, sudah tua, sudah dewasa, sudah balik, dia bermain dengan permainan anak kecil, ya. Sudah lahun, laibun lagi, ya. Sudah bermain dengan mainan anak kecil, dia juga terlena dengan umurnya. Nanti disebutkan dalam sebuah hadis, hanya ada beberapa permainan yang memiliki nilai ibadah, ya. Di antaranya apa? Seorang suami yang bercanda dengan istrinya, bernilai ibadah. Atau lomba lari, atau bermain jalan-jalan, terserah. Itu semuanya memiliki nilai ibadah. Yang kedua, apa? Orang yang melatih kudanya, atau naik kuda lah, Pak, ya. Naik kuda itu walaupun jenengan sambil tertawa cekakaan kayaknya tapi itu punya nilai ibadah. Itu berkuda, ya. Kemudian apa lagi? Memanah, ya.
itu juga memiliki nilai ibadah. Yang lainnya bagaimana? Yang lainnya itu punya nilai ibadah kalau diniati, ya. Kalau punya niat untuk apa? Untuk Allah, gitu ya. Saya bal-balan biar fisik saya kuat, biar saya bisa apa? Bisa ke masjid istiqomah. Nah, itu nggak apa-apa, itu niatnya itu Pak ya. Biar bisa ke masjidnya kuat, istiqomah, nggak sakit-sakitan ya. Maka saya harus sepak bola. Contohnya seperti. Nah, kalau niatnya benar itu yang lain. Ya. Taib ya. Kemudian wa in tu'minu wa tattaqu ya, yu'tikum ujurakum wala yas'alkum amwalakum. Nah, sampai sini ayatnya ya. Wa in tu'minu, apabila kalian itu beriman, wa tattaqu, dan bertakwa. Ya. Yu'tikum ujurakum, kalian akan diberi pahala kalian, ya. Maka kita ini akan mendapatkan balasan pahala dengan syarat apa? Kalau kita itu beriman dan kita itu bertakwa. Takwa di sini maknanya adalah takut akan ancaman atau azab Allah, ya. Takut akan larangan Allah, ya. Wa tattaqu yu'tikum ujurakum, kalian akan diberi pahala, wala yas'alkum amwalakum, dan kalian tidak diminta sedikit pun oleh Allah tentang harta kalian, kecuali hanya sedikit. Nah, kecuali hanya sedikit itu makna tafsirannya itu apa Pak? Zakat, ya. Setahun sekali kita zakat itu berapa? 2,5 Pak ya. Nah, zakat fitrah itu 2,5, ya, lebih selamatnya 2,7. Ada yang lebih menggenapinya 3 kilo. Lebih enak itu ya. Ini. Nah, sisanya itu ada zakat mal. Ya kalau kita punya, kalau enggak ya enggak perlu itu Pak ya, zakat mal. Nah, sisanya itu ada lagi namanya infak atau sedekah. Dan itu sunnah. Maka ada orang Badui datang kepada Rasul, "Ya Rasulullah, aku hidup ini cuma syahadat. Sholat, waktu sholat saya sholat, ya, nggak pernah terlambat. Kemudian kalau pas zakat aku bayar zakat, ya. Kalau haji aku nggak mampu, aku belum bisa, gitu ya. Ini puasa saya juga puasa. Apakah aku masuk surga ya Rasulullah?" Nah, kata Rasulullah, "Na'am in sodakta." Iya, kalau kamu jujur. Ya, jadi orang Badui itu polos betul ya. Jadi saya nggak akan nambahi amalan saya ya Rasulullah. Saya cuma melakukan ini saja. Kalau saya lakukan, apakah saya masuk surga? Itu kata Rasulullah, iya kalau kamu jujur, itu ya. Nah, ini menunjukkan bahwa ada amalan wajib, ada amalan sunnah, ada amalan mandub, ada amalan yang fard, ya, yang dianjurkan, itu ya. Taib, ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah, jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini makna daripada penafsiran dalam surat Muhammad. Mudah-mudahan kita bisa mengambil faedah, ya, manfaat dari ayat tersebut untuk kita terapkan dalam kehidupan kita. Sebelum saya tutup, saya baca 2 kali lagi untuk doanya, mudah-mudahan bisa diamalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wa ansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma zidna imanan wa yaqinan wa fahman. Allahumma astur auratuna wa amin rawatina. Allahumma faqihna fid din wa 'allimhu ta'wil. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma barik fi a'marina
علينا وبارك في أهلنا وبارك في ذريتنا وبارك في مدنا وصاعنا وبارك في بلادنا هذا إندونيسيا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جزاك الله خير. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.